كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Hari udah ada? Siap, sudah. Selamat datang semuanya di KIT minggu ini. Terima kasih telah datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalian boleh nyatet dan juga kalau misalnya share nanti bisa diakses dulu lah ya. Biar gak hilang ilmunya karena lupa. Ya karena Kang Harinya juga udah siap. Mangga Kang Hari dipersilahkan. Oh ya, oke. Kita akan share screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bisa berkumpul di majelis kajian Islam terstruktur virtual versi SMA Negeri 20 Bandung DKM ya. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir. Sebelum akan mulai tentang kemanakah kukan melangkah, ini juga berhubungan sebenarnya. Kemarin Akang dengar kajian di MQ hari Rabu kalau nggak salah dari Ustazah Erika, sama
waktu itu juga dibahas di KIT bahwa kita ada tiga jalan, ada tiga kelompok. Kalau Ustazah Erika kemarin ada 3 kelompok. Ada orang-orang yang langsung dia masuk neraka, ada orang-orang yang dia menunggu di Bukit A'raf. Jadi namanya ada Ashabul A'raf. Dan yang ketiga ada orang-orang yang, jadi ada yang di surga, ada yang di neraka, dan ada yang di Bukit A'raf. Ini juga berhubungan dengan kaitan nih. Siapa yang bersyahadat, siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, itu adalah janji Allah yang sudah Allah firmankan, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Jadi intinya kalau semua orang Islam itu masuk surga. Cuman, nah kalau di KIT kan kita bahas juga ya, ada orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab, itu. Ada orang-orang yang masuk surga dengan hisab, itu yang kedua ya. Dan ada orang-orang yang masuk surga tapi dia dicuci dulu di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita pengennya sih masuk surga tanpa hisab ya. Tapi ya minimal dari penekanan ini adalah bahwa kita harus bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat Islam sejak lahir. Karena kadang-kadang justru karena kita sudah Islam sejak lahir, biasanya feel-nya beda sama orang-orang yang dia benar-benar mencari Islam itu karena perjuangan. Karena perjuangan. Dia dulunya bukan Islam, dia mencari tahu, sama seperti ada salah satu buku namanya Islam Dihujat, karya Ustazah Irena Handono. Beliau dulu adalah biarawati, bahkan salah satu yang paling kegedugnya gitu ya. Nah, dia mencari. Dia buka Al-Quran itu bukan dari Al-Fatihah, karena kan baca buku dari biasanya dari sebelah kiri kan ya. Jadi ketika dibuka tuh yang pertama dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Nah, poin yang pengen akan tekankan di cerita ini adalah bahwa ada orang-orang yang memang dia mencari Islam itu dengan perjuangan. Allah akhirnya memberikan kepadanya petunjuk dan akhirnya dia masuk Islam dan dia bersungguh-sungguh dalam keislaman. Nah, di satu sisi ada orang-orang yang memang sudah muslim sejak lahir seperti kita. Ada positif negatifnya. Tanda kutip positif negatif itu bukan surga neraka ya, positif surga, negatif neraka bukan. Ada plus, ada minusnya. Ya plusnya alhamdulillah kita dari dulu sudah Islam. Tapi minusnya kadang-kadang karena kita dari dulu Islam, karena kita dari dulu sudah melakukan sholat, seakan-akan semuanya itu berjalan ya seperti kebiasaan aja gitu. Seperti kebiasaan. Oh iya udah sholat, udah jam 5, udah jam setengah 5 bangun sholat subuh. Oh iya udah jam 12. Ya udah semuanya mau ada belajar, mau ada apa ya kita sholat dulu. Oh iya, sekarang udah jam 3 asar, udah jam 6 maghrib, udah jam 7 isya. Ya seakan-akan semuanya mengalir begitu saja. Mungkin ini bisa jadi evaluasi juga. Ya saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan evaluasi apakah kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang seperti itu atau tidak. Yang melakukan semua rutinitas ibadah itu hanya sekedar rutinitas. Mohon maaf. Yang melakukan semua kewajiban dan sunnah ibadah itu hanya sekedar rutinitas, kurang diresapi. Maka pengen akang tekankan, syukuri, jangan sampai Allah menggolongkan kita naudzubillahi min dzalik kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Sedikit demi sedikit kenikmatan dalam ibadah itu Allah cabut, sedikit demi sedikit rasa khusyuk kita dalam ibadah itu Allah cabut. Karena apa? Karena kita tidak bersyukur. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menggolongkan kita kepada kelompok orang-orang yang bersyukur.
bersyukur atas semua nikmat yang Allah kasih kepada kita, khususnya nikmat Islam dan iman. Islam dan iman ini harus kita jaga. Insya Allah kita akan bahas tentang Islam dan iman nanti di Ma'rifatuddinul Islam. Ma'rifatuddinul Islam. Nanti kita belajar di sana bahwa Islam itu bukan cuma sekedar agama, bukan cuma sekedar rutinitas, bukan sekedar ritual, tapi Islam itu adalah sistem. Nah, balik lagi di sana ada belajar tentang rukun Islam dan rukun iman. Ada Islam dan iman. Nah, sekali lagi balik lagi yang pengen ditekankan adalah yuk kita bersyukur atas nikmat Islam yang sudah kita rasakan sejak bahkan kita rasakan itu sejak Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita melalui lisan ibu kita, melalui lisan ayah-ayah kita, gitu ya, yang setiap harinya mereka pasti melakukan ibadah-ibadah yang wajib. Ada juga orang tua kita juga yang melakukan ibadah yang sunnah. Secara tidak langsung, firman-firman Allah itu sudah kita dengarkan sejak ruh sudah bersatu dengan jasad. Sekali lagi semoga kita bisa bersyukur. Nah, semoga ini semoga forum ini baik dari segi panitia maupun dari segi teman-teman yang datang, ini sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur kita pengen belajar lebih dalam lagi sebenarnya Islam ini gimana ya Allah, gitu ya. Karena ya kalau nggak kita pelajari, nggak kita kenal, maka kita nggak sayang. Kalau kita nggak kenal, maka biasanya itu akan mengurangi kekhusyuan kita. Nah, poin yang pengen akan tekankan di awal ini adalah yuk sama-sama evaluasi sholat kita, gitu ya, sholat kita. Salah satu faktor ada kan sholat khusyuk. Bagaimana sih cara sholat khusyuk? Cara sholat kita khusyuk salah satunya adalah kita mengerti apa yang kita baca, gitu ya. Kita mengerti apa yang kita baca. Yuk renungkan, sama-sama tanya ke hati masing-masing, ke diri masing-masing. Sebenarnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam, sudahkah kita tahu apa makna di balik bacaan-bacaan yang kita lafalkan? Mungkin kali ini akan dimulai misalnya dari Al-Fatihah ya, karena Al-Fatihah ini penting banget. Teman-teman belajarlah dari situ misalnya, mulai dari situ. Karena Al-Fatihah pasti dibacakan di setiap rakaat gitu. Jangan sampai Al-Fatihah yang kita baca, ya sekali lagi sekedar ucapan, sekadar yang keluar dari mulut, pelafalan yang nggak kita maknai secara dalam. Perbaiki bacaan, nah perbaiki tahsinnya gitu ya. Huruf-huruf itu dia punya hak-haknya, maka penuhilah hak-haknya gitu. Kayak ka itu hamas. Hamas itu ada keluar nafas. Ada ta, ada tha gitu ya. Maka ya tempatkanlah itu sesuai. Nah, berarti kita harus belajar gitu. Minimal kalau kita bingung belajar dari mana, ya udah teman-teman dengerin murotal dari syekh-syekh gitu ya, dari ustadz-ustadz, dengerin aja dan samakan pelafalan minimal seperti itu. Minimal seperti itu. Biar bacaan kita benar gitu ya. Yang kedua, biar kita paham apa yang kita baca. Minimal, sekali lagi, baca artinya. Baca artinya. Karena kalau kita udah benar bacaannya, sudah paham artinya, ketika kita baca, walaupun mungkin ya dari sekian banyak sholat yang kita lakukan, ya mungkin nggak semuanya kita bisa khusyuk, tapi minimal kita bisa usahakan semaksimalnya di setiap sholat yang kita lakukan. Mungkin ketika kita lagi ingat langsung, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, mohon agar bantu kami agar sholat kami bisa khusyuk, agar kami bisa menikmati sholat. Minimal saya akan berusaha untuk belajar memahami makna dari Al-Fatihah gitu. Ketika teman udah baca, makanya yang berikutnya ada lagi tentang maqamat.
ada tahsin, ada maqamat. Maqamat ini adalah cara baca teman-teman. Karena ini pasti akan berpengaruh. Teman-teman kadang-kadang sok coba, pernah nggak ngedengar murotal gitu ya? Ada seseorang yang baca Quran, teman-teman sebenarnya nggak tahu artinya, tapi teman-teman pengen nangis. Salah satunya kenapa? Salah satunya karena seorang yang membaca Al-Quran, dia membaca dan mengerti artinya sehingga melantunkan lagu yang sesuai. Untuk khusus Al-Fatihah mungkin bisa jadi kita bisa baca tanda kutip bermacam-macam. Kenapa? Karena maknanya bisa dihayati. Misalnya Akang nih bisa menghayati Al-Fatihah itu suatu ketika gitu ya, suatu ketika dengan berbagai macam kondisi yang ada pada saat itu bisa berbeda-beda. Misalnya zuhur, wah lagi enak kok bacanya enak gitu ya, nggak mendayu-dayu. Tapi ketika lagi banyak masalah, lagi banyak segala macam, tiba-tiba nadanya tuh jadi mendayu-dayu, jadi benar-benar ngobrol tuh kayak doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misal pas lagi pengen mengeluarkan keluh kesah sama Allah, lagi banyak banget masalah, dan kita tahu seberapa besar pun masalah, kita punya Allah yang lebih besar, maha besar gitu. Kita pengen ngobrol ke Allah, kita nggak kebayang gimana caranya, kita nggak kebayang luar biasa berat menjalani semua ini, ngobrol sama Allah dari situ. Atau misalnya pas lagi nada lain, pas lagi hati terasa lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beda lagi. Tiba-tiba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Nah, poin penting pengen Akang tekenin di sini adalah pertama, perbaiki bacaan. Sambil perbaiki bacaan mungkin agak lambat, kalau memperbaiki bacaan nggak apa-apa. Yang kedua, sambil mengerti maknanya. Dan azamkan dalam hati, ya Allah, ini sebagai salah satu bentuk syukur saya pengen berusaha untuk menikmati, untuk memaknai setiap gerakan dan setiap bacaan. Saya punya niat itu dalam sholat agar saya bisa khusyuk, karena khusyuk itu adalah itu gitu ya. Khusyuk itu mungkin kalau Akang termasuk yang nggak tahu, Akang nggak pernah ikutan ya pelatihan sholat khusyuk, tapi yang Akang pelajari adalah sholat khusyuk apa? Kita mengerti makna, kita mengerti bacaan, kita
ya melakukan gerakan itu emang ngerti bahwa gerakan itu memang dulu Rasulullah seperti itu. Dan kita merasakan bahwa Allah melihat kita. Maka kita benar-benar sholatnya dengan sungguh-sungguh. Oke, jadi itu ya. Semoga ini menjadi salah satu momen buat teman-teman bisa merenungkan kembali sebagai salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang udah Allah kasih ke kita, nikmat Islam dari dulu. Semoga nikmatnya ini bukan cuman sekedar akhirnya jatuh ke dalam kebiasaan sehari-hari kita, tapi bisa kita maknai terus-menerus gitu ya. Salah satunya belajar berbagai macam maqamat yang ada 7, ada bayati, balso, hiji, nikarawas, bayati, soba, hijaz, nihawan, ras, soba gitu ya, ada 7 lah. Mohon maaf kalau kurang 1 nanti misalnya. Nah, itu untuk belajar apa? Oh iya, biar pada saat kita baca, kita bisa menikmati. Minimal kalau misalnya kita lagi hati kita rada-rada berat gitu ya, rada-rada mulai gersang, ya kita baca. Minimal kita menangis karena kita tidak bisa menangis. Oke, lanjut kepada kajian Islam terstruktur. Mohon maaf, ada 19 menit. Gak apa-apa. Memang sengaja nanti akan mengcombine ya, karena kita kan insya Allah kajian Islam terstruktur yang untuk saat ini kita nggak akan bahas ayat per ayat gitu ya, kita akan bahas tentang konsepnya, alurnya, mind mapnya, kenapa seperti itu. Oke, jadi judulnya adalah tentang kemanakah kukan melangkah. Oke, sebelumnya kita akan buka dengan salah satu hadis ini. Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah Allah, membacakan kitab Allah, mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan mereka akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Dan barang siapa amalnya kurang, tidak dapat ditambah oleh nasabnya. Ini hadis riwayat Muslim. Mungkin sekarang karena kita COVID, kita nggak bisa langsung berkumpul di masjid gitu ya, kita nggak bisa segala macam, tapi insya Allah Allah tahu hati-hati kita ingin seperti itu, tapi kita tidak mampu, dan semoga Allah menggolongkan majelis ini pun ke dalam, ya semoga menjadi salah satu bagian, bukan bagian, semoga menjadi salah satu yang memang dimaksud oleh hadis ini. Berikutnya, ini. Oke, sebelum kita mulai lagi, coba untuk luruskan niat. Jadi nanti di tentang syirik, tentang hak Allah itu ada 2. Kita ibadah sama Allah dan kita nggak syirik, maka kita harus bahas tentang ibadah itu apa, syirik itu apa, gitu ya. Sebelum kita bahas tentang syirik, kita bahas ibadah. Syarat ibadah itu apa? Ada 2. Oke, ini preview dulu ya. 1 adalah niat. Nah, ini yang ada di hadis ini nih. Kenapa ini penting? Semua nggak akan ada artinya kalau niat kita salah. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya. Amal tergantung dari niatnya. Dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Oke, barang siapa yang berhijrah, waktu dulu ini kisahnya tentang hijrah, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena wanita yang hendak menikahinya, ternyata dulu ada yang kayak gini juga gitu ya. Dan memang fitrahnya nanti kita bahas. Di Ma'rifatul Insan, fitrahnya manusia itu kayak gimana sih gitu. Fitrahnya manusia itu kayak gimana. Di pertemuan sebelumnya Akang udah bahas kan, Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa, beliau hafal tentang ayat-ayat tentang yang menyebutkan tentang iblis dan malaikat itu sama. Nggak tahu 114, nggak tahu 118, Akang lupa. Tapi sama dua-duanya. Dan memang fitrahnya kayak gitu. Ada orang-orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dan ada orang-orang yang hijrah karena dunia dan wanita yang hendak dinikahinya. Dulu Allah tahu. Bukan, sampai sekarang pun Allah tahu. Dan Allah memberitahunya pada saat itu. Nih, ada loh orang-orang yang hijrah dulu kemarin tuh karena dunia dan karena wanita. Maka hijrahnya itu sesuai dengan sesuai kemana ia hijrah. Jadi niatnya karena itu ya udah. Makanya orang fitrah dunia itu Allah ciptakan, ada intinya siapapun ya, kalau orang itu bekerja keras maka dia akan mencapai hasil yang maksimal. Kalau dia bekerja keras, maka
kekayaan, kesejahteraan, tanda kutip ya, yang mereka rasakan di dunia bukan sejahtera yang hakikat. Sejahtera menurut mereka, sejahtera dan kekayaan itu Allah kasih kepada semuanya manusia. Yang penting syaratnya adalah kamu capable, kamu bersungguh-sungguh, maka Allah kasih. Jepang luar biasa maju, Amerika maju juga, macam-macam maju juga. Kok sekarang orang-orang negara-negara muslim nggak maju? Ya karena memang dari ikhtiarnya kurang, gitu ya. Oke, berikutnya nih, itu yang kedua tentang amal. Yuk luruskan niat semata-mata untuk ibadah. Saya pengen belajar lebih dalam tentang Islam, gitu ya. Oke. Semoga bukan karena yang lain. Kalaupun karena yang lain, luluskan sekarang. Bismillah, ya Allah. Ini sebagai salah satu niat saya, sebagai salah satu iman itu bukan cuman di mulut, tapi di perbuatan juga. Oke? Tapi di perbuatan juga. Maka ini semoga menjadi salah satu perbuatan yang memang mencerminkan antara apa yang saya ucapkan, ya Allah. Dan semoga niat dalam hati hamba Engkau jaga agar semata-mata lillah karenamu. Jika memang bukan, luruskan ya Allah, ingatkan ya Allah. Dan jangan Engkau matikan kami dalam keadaan kami niat bukan karena Engkau. Atau kami mati dalam keadaan kami maksiat, naudzubillah, jauhkan kami dari semua itu. Oke, berikutnya yang kedua, roh-roh itu seperti tentara yang berhimpun saling berhadapan. Apabila mereka saling mengenal sifatnya, kecenderungannya, yang lain, maka saling bersatu. Dan apabila saling berbeda, maka akan bercerai-berai. Ruh. Maka biasanya kayak Akang di sini gitu ya, walaupun nggak kenal, tapi sesama Muslim tuh langsung aja seret gitu. Itu janji Allah. Dan semoga kita termasuk roh-roh yang memiliki suasana, memiliki nuansa yang sama, gitu ya. Dan di sini juga, ya semoga persahabatan kita, semoga ukhuwah kita tidak hanya berhenti di dunia, tapi bisa nanti berlanjut ke akhirat kelak, insya Allah. Sama-sama saling mengingatkan kalau ada yang salah dengan cara yang baik. Sama-sama mengajak yuk teman-teman yang lain untuk berbuat baik, gitu. Makanya salah satunya tadi di grup juga ya, yuk ajak teman-teman yang lain di kelas yang lain. Insya Allah itu akan jadi amal teman-teman. Nggak semua orang bisa menyampaikan materi. Karena ada 3 kan. Apa aja? Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan amal jariah. Ya kan? Anak yang soleh belum tentu kita dapat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Oh, amal yang soleh bisa dengan ini. Jadi ngajak teman-teman yang lain. Biar itu jadi amal teman-teman. Ketika ada teman-teman yang lain yang datang dan akhirnya Allah memberi petunjuk melalui itu, ternyata gitu ya, insya Allah teman-teman pun akan dapat pahala yang sama. Jadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh belum tentu teman-teman belum punya anak gitu ya. Kalau yang amal jariah, makanya teman-teman harus punya sekarang punya pos khusus buat beramal jariah. Karena kita mati, ya udah habis. Tapi kalau kita meninggal tapi banyak amalnya, insya Allah itu yang akan membantu kita nanti kelak. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bisa kita ngajarin atau bisa kita ngajak juga bareng-bareng. Insya Allah. Itu tujuannya dari syiar. Oke, tujuan. Nah, pertemuan kita kali ini, kemanakah aku kan melangkah? Kemanakah aku kan melangkah? Jadi yang pertama, teman-teman bisa tahu sebenarnya peta hidup manusia itu kayak gimana. Yang kedua, tahu bukan cuman bukan cuman di alam mimpi ya, ngehnya gitu, benar-benar bangun dan bahwa dunia ini cuman satu-satunya tempat untuk menentukan bahagia dan celaka. Oke. Peta hidup dan dunia. Oke. KIT. Nah, kemarin yang udah kita bahas, ini preview dulu sejenak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin
dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku, ini review lagi ya, maka kita perlu tahu siapa aku ini. Maka kita perlu belajar ma'rifat kepada aku ini. Siapa aku? Allah. Maka kita perlu belajar ma'rifatullah. Sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Bisa jadi teman-teman lebih sayang kepada yang lain, lebih sayang ke orang tua, lebih sayang kepada teman seseorang yang teman-teman sukai, gitu ya. Karena apa? Karena memang sering berinteraksi, karena emang ya kenal sama mereka. Oke? Nah, bisa jadi malah justru teman-teman nggak terlalu. Siapa Tuhan? Kamu? Ya Allah. Gimana? Ya tanya ke diri masing-masing. Benar nggak Tuhannya Allah? Benar nggak selama ini yang kita lakukan benar-benar sudah mencerminkan bahwa yakin bahwa Tuhan kita teh Allah? Benar nggak sih ketika keluar rumah benar-benar menggunakan adab yang diminta Allah? Baca doa. Ketika naik kendaraan, baca doa, ingat Allah. Ketika mau makan, baca doa, ingat Allah. Ketika mau ke WC, baca doa, ingat Allah. Ketika yang lain gitu, baca doa, ingat Allah. Benar nggak sih? Berarti kan ketika itu sering kita ngobrol sama Allah, bukan cuma diomongin ya sekali lagi, tapi benar-benar berinteraksi dan ngerasain bahwa memang segala sesuatu yang kita lakukan itu ada Allah, maka kita perlu untuk berdoa sama Allah gitu ya. Itulah interaksi kita, karena kita sering berinteraksi sama Allah, maka lama-lama kita akan kenal Allah. Tapi poinnya yang di sini yang akan kita bahas di Ma'rifatullah adalah konsepnya. Tentang konsep dasarnya. Nanti kita akan bahas tentang Allah itu apa. Makanya Akang yang paling sering diomongin Akang ini penting dan memang memang konsekuensinya itu panjang dan banyak dan besar. Kenapa sih Allah itu disebut Allah? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas deh. Berikutnya, siapa yang bisa berkomunikasi langsung sama Allah? Bahkan para nabi dan rasul pun nggak semuanya bisa berkomunikasi langsung sama Allah. Nah, siapa yang akhirnya membawa pesan-pesan itu? Rasul, utusan, ya kan? Utusan atau nabi, pembawa kabar gitu ya. Maka kita juga penting untuk mengenal ma'rifatul rasul. Gitu. Makanya waktu dulu, Rasulullah SAW itu termasuk insan yang perfect. Bahkan sebelum jadi Rasul itu, semuanya itu, ini pentingnya belajar sirah nih, Sebelum menjadi Nabi, semuanya itu sangat percaya sama Rasulullah SAW. Maka sampai disebut Al-Amin, semua percaya. Ketika mau berangkat itu, kalau nggak salah waktu itu diceritain sama Ustadz siapa kok akan lupa. Kalau mau pergi-pergian itu nitipnya ke Rasulullah SAW rumah. Saking dipercaya. Tapi ketika yang disampaikan adalah firman Allah yang benar, katakan kamu teh jangan syirik, Tuhan teh jangan Allah iya, berhala iya, nggak boleh. Tuhan mah Allah, berhala-berhalanya hancur. Nah, mulai ada pertentangan dalam hati. Mulai ada sifat fujur sama sifat takwa bertaruh dalam hati. Dalam kolbu. Kolbu itu sifat. Wah, bertarung terus. Dan ada yang akhirnya mengiyakan, ada yang enggak. Nah, makanya penting untuk belajar tentang Rasul. Kenapa sih Rasul diutus? Dari mana belajarnya? Dari Quran. Kita simpulin semuanya. Jadi Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang diturunkan oleh Allah dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sebenarnya tujuannya apa sih? Kenapa kita belajar itu? Biar kita tahu bahwa ternyata ada hubungan dengan ma'rifatullah. Kebayang ya? Jadi kalau disimpulin dari dulu, wah ini ada Nabi Hud, ada Nabi Nuh, ada Nabi Sulaiman, ada nabi yang lain. Esensi yang mereka bawa adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Nanti kita akan bahas. Nanti kita akan buktikan satu persatu. Nabi Nuh kayak gimana. Diminta mengesahkan Allah. Mereka ngeyel.
karena ngeyel, nggak langsung dikasih azab kan. Terus gitu ya, diingatkan. Ternyata, banyak yang tidak iya gitu. Zaman Nabi Nuh juga kayak gitu kan. Udah disuruh, ibadahnya cuma ke Allah, gue ngajak ribut gitu ya. Terus, ke 1000 tahun lebih 50. Bayangin, 1000 tahun. Dakwahnya. Lama kan? Karena udah lama banget, tapi ya udah. Akhirnya Allah menurunkan azab. Azabnya itu karena apa? Ya karena mereka tidak mengesahkan Allah. Maka penting. Oh iya, berarti intinya sekarang pun penting untuk mengesahkan Allah. Jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai melakukan apa yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jaringan Islam liberal gitu ya. Kemarin siapa yang ngobrol ya? Jil di kita itu sama jilnya di luar itu beda. Oh, di zaman Rasul tuh beda. Liberal tuh ada. Liberal di zaman Rasul tuh ada. Pertanyaan-pertanyaannya tuh, mereka tuh orang-orang pinter dan bener-bener pinter, makanya nanyanya tuh kayak begitu. Dan kalau kita nggak bisa ngerti kayak gimana menjawabnya, wassalam. Kalau sekarang banyak yang liberal, akan lupa perkataannya. Banyak yang liberal, tapi liberalnya itu dodol gitu. Teman, dodol lah, bodoh lah gitu. Kalau dulu tuh liberal benar-benar logikanya mikir gitu. Gimana kalau gini. Makanya waktu dulu, kalau belajar sirah itu, ternyata, yang sekarang liberal-liberal itu nggak ada apa-apanya lah gitu. Sirah penting. Kita belajar Rasul. Jadi semakin kita kenal Rasul, semakin kita tahu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, maka kita juga akan tahu akhirnya bahwa ternyata beliau tuh sangat cinta sama kita. Sangat cinta sama saudara-saudaranya. Oh iya. Maka, apakah ada alasan bagi kita untuk tidak mencintainya? Ketika kita mencintainya, apakah ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang beliau contohkan? Gitu. Konsekuensinya panjang. Nah, berikutnya, apa sih yang dibawa? Yang dibawa adalah dinul Islam. Dan kita lihat nanti di sana, dinul Islam yang Rasulullah SAW bawa itu hanya sekedar ibadahkah? Hanya mengatur tentang ibadah seorang hamba kepada Allah saja secara direct, gitu ya. Sholat, zakat, puasa, atau ada yang lain? Ternyata ada yang lain. Gitu kan? Makanya akhirnya muncul kaidah. Semua ibadah haram kecuali yang diperintahkan. Sholat subuh boleh nggak 4 rakaat? Enggak. Sholat duhur boleh nggak 2 rakaat? Enggak. Kenapa? Karena sholat subuh diperintahkannya 2. Karena sholat zuhur diperintahkannya 2. That's all. Prinsip ibadah tuh kayak gitu. Bang ya? Maka, bukan Kang. Ada orang tua atau siapa yang nanya ke Ustadz, Ustadz boleh nggak saum setiap hari? Ustadz boleh nggak ini? Ustadz boleh nggak itu? Ya balik lagi. Itu ada contohnya nggak? Karena semua ibadah itu haram. Jadi nggak boleh kita beribadah kecuali yang diperintahkan dan persis seperti itu. Nah, berikutnya itu masalah ibadah ya. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Nah, segala muamalah itu halal. Semuanya halal. Boleh kamu lakukan. Kecuali yang diharamkan. Contoh makanan. Makanan itu semuanya halal. Defaultnya. Tapi kamu nggak boleh babi, nggak boleh anjing, nggak boleh makan makanan yang binatang tapi disembelih dengan tidak menyebut nama Allah dan segala macam. Kamu nggak boleh sakean, kamu nggak boleh bir, nggak boleh yang kayak gitu. Oh, ternyata Allah tuh, ternyata Rasulullah SAW tuh menyampaikan dinul Islam. Ternyata bukan cuma sekedar ibadah. Oh, sistem dong. Di Al-Quran di ayat ini ada din, ada kata-kata din, ada kata-kata din. Nah, sama kayak Ustadz Adi Hidayat kan biasanya. Kata malaikat di Al-Quran itu ada sekian. Nah,
ketika kita ngebahas tentang Islam, nah, din gitu ya, maka semua kata-kata din itu dikumpulkan. Setelah semua kata-kata din dikumpulkan, kita tahu juga konteks dari kalimat dinnya itu apa. Baru kita simpulkan, oh di ayat ini, din itu diartikan sebagai pola pikir. Oh di ayat ini, din itu diartikan sebagai amal yang dijadikan pegangan manusia. Oh di ayat ini, din itu artinya ini. Berarti kita menyimpulkan bahwa din adalah pola pikir, amal yang dijadikan pegangan. Itu din itu. Nah, jadi di KIT ini belajarnya teman-teman tuh kayak gitu sebenarnya. Cuma nanti di sini akan diringkas langsung. Oke, cukup baca aja sama kayak Ustadz Adi Hidayat ya waktu itu. Cukup nih, din itu ada di surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian, surat ini ayat sekian gitu. Nah, karena di sini artinya adalah pola pikir, di sini adalah amal dan dia yang dijadikan pegangan manusia, di sini artinya apa? Maka din itu adalah. Nah, jadi definisi din ini siapa yang membuat? Bukan kita, bukan Akang, bukan Ustadz Habib. Tapi definisi din adalah gabungan dari itu semua. Jadi teman-teman sekalian belajar bagaimana belajar pola pikir, bagaimana belajar di dalam Islam. Benar ya? Sama kayak waktu itu kita belajar, mohon maaf ini belum masuk ke peta hidup, nggak apa-apa, nanti kita singkatin aja, yang penting peta hidupnya nyampe. Nah, oke. Ya, jadi nanti kita belajar tentang ma'rifatuddin itu ya. Nah, berikutnya baru yang terakhir, kita perlu tahu siapa diri kita. Siapa diri kita? Kenapa? Sekali lagi kita penting untuk tahu. Ketika kita tahu kelemahan kita, maka kita bisa berhati-hati, maka kita bisa menyiapkan berbagai macam strategi, gaya banget ya, strategi-strategi biar ketika ada kelemahan kita muncul, kita bisa menanggulanginya. Contoh, kita pelupa. Udah tahu pelupa, nyimpan di mana aja. Ya itu mah ngajak ribut. Pasti akan lupa terus, pasti akan ribet terus, pasti akan deadliner terus. Tiba-tiba, oh iya besok butuh KTP, butuh akta lahir. Akta lahir di mana ya gitu. Ya udah tahu kamu pelupa. Jadi ketika kamu tahu pelupa, maka apa yang harus dilakukan? Ketika kamu tahu pelupa, ketika saya megang nih akta lahir, gitu ya, akta lahir ini, dibutuhkan buat bikin buat bikin KTP misal ya, KTP kan ambil tuh akta lahirnya ya nggak? Diambil, udah gitu dibawa akta lahirnya, dibawa ke Disdukcapil atau mana, ini asumsi ya, karena Akang nggak tahu siapa. Ambil akta lahir misalnya ya, ini maksudnya ambil akta lahir, akhirnya dikesanain, udah gitu setelah beres, tiba-tiba kita tuh secara otomatis suka nyimpen di mana aja. Oke? Pada saat nyimpen di mana aja, ngomong ke diri sendiri, Ri, lu lupa, tong diengke-engke. Sekarang. Jangan simpen di situ. Langsung simpen di sana. Udah gampang nanti aja. Temenan, kudu ayeuna ambil dan simpen. Mungkin nggak sesmooth itu karena Akang juga dulu akan termasuk yang pelupa dan itu adalah proses yang panjang gitu ya. Jadi awal tuh pada saat udah nantilah, yakin nggak akan gitu. Karena ngerasa bahwa diri kita nggak pelupa asalnya. Ngerasa diri kita nggak pelupa, ya udah nanti aja. Tiba-tiba besoknya, alah kan lupa kan poho kan, bejaan ri NTT. Di bejaan poho enggak. Besok lagi mah nggak akan lupa. Besok lagi karena belum beranggapan bahwa saya adalah pelupa, maka saya melakukan hal yang sama pada barang yang lain. Akhirnya yang kejadian adalah ketika butuh barang yang lain juga, saya bingung lagi. 3 kali kayak begitu. Nah, orang pinter orang bodoh jatuh ke lubang yang sama, Ri. Kalau kamu melakukan hal ini terus, maka kamu akan tiporosok di. Ayo nama entong, langsung simpen ke sini. Itu kan proses ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu proses. Akhirnya kita tahu, karena kita tahu bahwa itu adalah kelemahan kita, maka berikutnya kita hati-hati dengan itu. Sama. Kita juga penting untuk tahu bahwa manusia itu seperti apa. Kita siapa? Kita manusia.
manusia. An-nas. Nas itu artinya apa sih? Maka nanti ada definisi manusia itu apa, manusia itu terbuat dari apa, bahan bakunya apa, Allah menciptakan manusia ini seperti apa. Karena kan kita nggak tahu. Allah menciptakan kita kayak gini. Orang yang bikin Honda, itu dia tahu, Honda, BMW, masing-masing orang yang bikin itu tahu kelebihan dan kekurangan. Dan masing-masing mobil itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kalau tiba-tiba kita asal-asalan aja gitu ya nggak akan bisa maksimalin macam-macam. Tapi kita penting untuk tahu apa kelebihan dan kekurangan biar oh iya kita bisa memaksimalkannya. Oh iya misalnya nih ada mobil balapan Yamaha, Honda segala macam, nggak semuanya langsung digedein kan. Ada orang-orang yang motor ini tuh bagus pas belok. Ternyata kalau ada belokannya banyak pasti si ini menang. Tapi kalau ada jalan panjang yang banyak si ini yang menang. Gitu ya. Maka perlu atur strategi. Oh, ini tracknya kayak gimana? Belokannya ada berapa? Yang lurusnya ada berapa? Oke. Karena saya jagonya di belok-belok, maka pas di lurus biarin aja, tapi pas di belok saya harus sangat efektif efisien sampai bisa nyusul. Nah, kan bisa jadi kayak gitu. Pentingnya untuk kita tahu kelebihan dan kekurangan manusia itu kayak gitu. Biar nanti kita tahu, oh iya, kita tuh apa? Oh iya, kita tuh kayak gimana? Oh iya, kita tuh tahu bahwa kita itu punya potensi untuk melakukan hal yang baik dan punya potensi untuk melakukan hal yang buruk. Fitrahnya kayak gitu. Maka kita nggak boleh takabur. Kemarin Akang baca, ini extend dulu ya sekilas ya. Baca dari Ustadz. Dulu ada orang-orang yang dia itu beliau itu Ustadz, termasuk yang gembar-gemborin di awal-awal ya. Pada saat jilbab belum marak itu termasuk orang yang kegedugnya. Tiba-tiba kemarin meninggal dalam keadaan tidak muslim. Ada lagi satu lagi, wah termasuk yang luar biasa lah. Ternyata kemarin meninggal dalam keadaan yang keluar dari Ahlus Sunnah. Jadi dulu sangat luar biasa mengagungkan semua sahabat, tiba-tiba sekarang hanya mengagungkan beberapa sahabat. Itu ada kasus yang kayak gitu. Kenapa? Padahal kalau dulu kita ketemu gitu ya, nggak pernah kepikiran tuh orang itu bisa jadi kayak gini sekarang. Pun itu berlaku untuk diri kita. Kenapa ada DKM? Kenapa ada mentoring? Kenapa ada kumpul-kumpul untuk menguatkan ikatan. Yang kuat tak selamanya kuat, yang lemah nggak selamanya lemah. Maka penting untuk punya lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik. Ketika kita turun, ketika kita lemah, ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menguatkan. Ketika ada teman yang lemah, ayo kita kuatkan. Gitu ya. Oke, nah ini panjang, tapi intinya kayak gini. Perjalanan hidup, 15 menit lagi nggak apa-apa. Tapi poinnya nyampe lah insya Allah. Oke, nah yang pertama yang harus kita tahu adalah kemana kaki kita akan melangkah. Kemana kaki kita akan melangkah. Ini di sini dikasih dikasih introduction, dikasih ilustrasi bahwa intinya kalau kita pengen menuju ke suatu tempat, bukan. Jika seorang menuju ke suatu tempat, maka harus tahu tempat itu di mana. Yang paling gampang karena Akang suka One Piece itu, ketika ada seorang berlayar ke laut gitu, ketika ada di laut, yang penting mah hajar we lah. Nggak tahu kemana. Pokoknya hajar we. Ayo semuanya. Kita berlayar. Kemana? Kuma engke. Hajar heula. Kuma engke. Kan harus dipikirin. Kamu berapa jauh, ke arah mana, perbekalannya berapa banyak, ada berapa orang yang di sana. Kalau cuman hajar-hajar, tekor di jalan dong. Tiba-tiba, ya kalau misalnya deket ya alhamdulillah, tapi kan nggak tahu deket atau jauh. Masalahnya ini teh surga atau neraka. Apakah ya udahlah hajar-hajar aja, gening masuk neraka, itu bisa. Nggak bisa yang kayak gitu. Udah, kalau udah neraka udah wassalam. Gitu ya. Apalagi kalau udah syirik, udah nggak akan bisa keluar dari neraka. Maka kalau kita pengen ke suatu tempat, maka kita harus tahu tempat yang dituju itu di mana. Kalau enggak, pasti belok-belok.
Kalau enggak, pasti tiba-tiba di jalan, itu sama kayak oh nggak bisa dibandingin. Tadinya Akang pengen ngobrol tentang ada kisah orang yang terakhir masuk surga. Asal di neraka sama Allah, kan neraka mah wah luar biasa nggak enak gitu ya, tiba-tiba dikasih kenikmatan yang cuma seiprit gitu ya, dan dia akhirnya mau ke situ. Tiba-tiba ditambah lagi kenikmatannya, dia pengen lagi. Kenikmatan ditambah lagi, dia pengen lagi. Akang tadinya pengen ngobrolin ke situ, tapi kayaknya nggak nyambung. Tapi yang poin yang pengen Akang sampaikan adalah ketika di jalan teman-teman nggak tahu kemana arah melangkah pasti, dan teman-teman juga nggak tahu berapa lama, ya santai-santai aja, ya pasti teman-teman akan belok-belok. Misal ke mall nih. Oh enggak. Misal biasanya kalau di Jepang itu biasanya kalau awal tahun itu pasti ada diskon gede-gedean. Yang harganya 150.000 yen itu bisa jadi 70.000. Setengah harga. 150.000 itu sekitar 22 juta. Jadi bisa jadi setengahnya, 11 juta. Nah, tiba-tiba mendatang ke suatu tempat, ke mall. Di sana banyak banget diskon-diskon. Yang diskon-diskonnya itu cuma ada setahun sekali. Dan nggak terulang. Ketika di sana, teman-teman nggak tahu nih. Karena di rumah nggak mempersiapkan, oh iya saya mau beli apa. Nggak kayak gitu. Padahal uang kita terbatas, ya nggak? Uang kita terbatas. Kalau misalnya uang nggak terbatas, nggak diomongin di sini. Padahal uang kita terbatas. Rata-rata kita semua uangnya terbatas. Datang ke sana. Awalnya mah, ngeliat ada laptop murah, wah pengen beli. Ini HP murah, pengen beli. Wah GoPro murah, pengen beli. Wih ada mic, pengen beli. Wah ada gimbal, pengen beli. Itu semua yang pengen Akang beli ya. Tiba-tiba, yang utamanya saya pengen beli sepeda nih, karena yang pengennya beli sepeda listrik misalnya, akhirnya uang nggak cukup, balik-balik nggak kebeli sepeda, padahal tujuan utamanya sepeda. Pasti kayak gitu, pasti belok-belok, pasti dia bingung. Apalagi kalau misalnya, walaupun sekali lagi kayak tadi ya, walaupun tahu tujuannya saya pengen beli sepeda, tujuannya kamu pengen ke surga, tahu tuh. Tapi ternyata godaan kiri kanan luar biasa. Allah tuh pasti menguji hambanya gitu ya, dengan sesuatu yang memang berat untuk hamba itu diuji. Tapi yakin bahwa orang itu pasti bisa melewati ujian. Berat nih. Lewat sini. Akhirnya lama. Kalau kita cuma dikasih waktu cuma 2 jam. Uang kita terbatas. Malah kemana-mana. Lupa Akang, belum ngecas. Nah, atas. Nah, uang kita terbatas, waktu kita terbatas. Tiba-tiba teman-teman hajar-hajar aja. Iya, antara 2, ya 3 kan kemungkinan. Ya benar-benar bisa semua kebeli dan akhirnya sampai tujuan. Atau tiba-tiba waktunya habis, uangnya masih banyak. Atau waktunya masih banyak, uangnya udah habis. Ya. Teman-teman yakin mau melakukan hal yang sama dengan kehidupan teman-teman masing-masing? Kita nggak tahu kapan meninggal. Pertanyaannya, jangan-jangan dalam diri kita, ketika kita masih belum bersungguh-sungguh untuk beribadah sama Allah, ketika kita belum sungguh-sungguh untuk menjauhi semua yang Allah benci, jangan-jangan diri kita merasa bahwa diri kita masih hidupnya lebih lama. Karena kita bukan termasuk orang-orang yang tidak yakin dengan itu ya. Tidak yakin dengan Allah itu luar biasa. Tidak yakin dengan surga dan neraka. Pasti kita yakin dengan surga dan neraka. Pasti kita yakin pengen masuk surga, masuk neraka. Biasanya yang ragu-ragu itu, yang dalam hati secara tidak langsung, ya kita tahu
hidup kita nggak lama, tapi dalam hati dan sikap bisa jadi tidak memperlihatkan itu. Bisa jadi malah memperlihatkan santai, Ri, masih lama. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus dijadikan evaluasi di setiap sholat. Begitupun manusia, meyakini bahwa ia akan kembali ke tempat akhir, surga atau neraka, maka ia harus tahu lewatnya kemana aja. Ketika lewat kemana aja, teman-teman harus tahu. Kayak misalnya di One Piece itu ketika jalan, oh ya di sebelah sini harus saya beli perbekalan makanan, sebelah sini saya beli peralatan-peralatan, di pulau ini saya beli peralatan-peralatan mandi, di sebelah sana saya beli peralatan-peralatan dapur, di sebelah mana, kan kayak gitu ya. Teman-teman tahu, oh sana. Ketika teman-teman tahu, maka teman-teman bisa fokus, oh ya sambil jalan tuh sambil oh ya kesini. Tiba-tiba di tengah jalan, teman-teman dipanggil, teman-teman jadi habis waktunya, teman-teman sudah melakukan di setiap poin itu hal yang terbaik. Dimanapun meninggal. Ya makanya salah satunya, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ketika engkau ridho kami memasuki jannahmu. Itu kan. Biar apa? Oh iya, karena kita tahu tahapan, di setiap tahapan kita yakin, kita tahu juga di mana tahapan mana yang bisa kita cari bekal itu sebanyak-banyaknya. Kayak tadi ada 3, oh ya udah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang soleh. Anak yang soleh belum bisa, ya udah sekarang kita bisa lakukan cuma 2 nih. Teman-teman udah belum? Uang teman-teman memang khususkan untuk beramal jariah, dan ilmu teman-teman bisa teman-teman gunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Oke. Kalau dia udah tahu di mana poin-poinnya, maka ia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya semua rugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Nah, gitu ya. Ini hidup 2 kali, mati 2 kali, udah. Intinya di ayat ini berkata bahwa Allah menyebutkan bahwa kita mati 2 kali dan hidup 2 kali. Nah ini nih, nyampe 5 menit. Jadi, ini alurnya. Sekali lagi, alur ini bukan, jadi poin-poinnya mati, alam rahim, alam dunia, alam kubur, hari berbangkit, padang mahsyar, masuk ke hisab, gitu ya. Jadi asalnya mati, masuk alam rahim, alam dunia, alam kubur, hari berbangkit, padang mahsyar, baru ke hisab, catatan amal, mizan, telaga Rasul, sirat, surga neraka. Ini semua ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi kita mati 2 kali dan hidup 2 kali. Mati awalnya mati, yang kedua adalah di dunia. Hidup yang pertama di sini, yang kedua adalah dihidupkan lagi di hari berbangkit. Gitu ya. Dan ternyata dari semua fase ini yang menentukan adalah hanya di sini. Fase ke sini kekal kan? Unlimited time. Padahal fase di sini, fasanya orang-orang umatnya Nabi Muhammad SAW itu sekitar 63 tahun kan dalam hadis. Gak lama loh, 63 tahun. Sedangkan di sini unlimited time, abadi selamanya. Dan di sini setelah ini bahagia tuh udah bisa kelihatan dari sini, dari alam kubur. Bahagia atau sedihnya disempitkan kuburnya atau diluaskan kuburnya, dirindukan hatinya, pengen cepet-cepet, ya Allah pengen cepet-cepet dibangkitkan, pengen cepet-cepet masuk surga, atau menjadi kelompok orang-orang yang gak mau, ya Allah jangan sampai, ya Allah jangan sampai, ya Allah, karena di kuburnya juga udah naudzubillah. Ternyata dari semua, sekali lagi, ini tuh efek dari sini, baik atau buruk. Alam dunia, kamu benar atau enggak? Kalau kamu baik, ya udah, di sini nikmat semuanya. Maka ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab. Oh, ternyata di dunia amal baik dan amal buruknya, oh yang satu lebih berat amal baik, ya udah berarti masuk surga.
Oh ternyata lebih berat amal buruk, ya udah masuk neraka dulu, dicuci dulu, baru di akhir dilihat mana yang ada nggak ada syirik diambil, baru dimasukin ke surga. Insya Allah semua muslim pasti masuk surga, maka jaga syirik. Tapi poinnya, maukah kita memang dicuci dulu di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kita nggak tahu? Ya karena kita nggak belajar tentang surga neraka kayak gimana. Maka penting nanti belajar tentang surga dan neraka, oke? Jadi sekali lagi mati di alam rahim setelah 120 hari baru ditiupkan gitu ya. 40 ya. Baru di 120 hari itu ditiupkan gitu ya. Baru ketika udah ditiupkan itu benar-benar jadi bayi, jadi manusia gitu. Ketika meninggal maka anaknya ini bisa membantu orang tuanya ya itulah punya keutamaan-keutamaan sendiri. Ini ada detailnya alam rahim, ada di hadis riwayat ini mudghah, alaqah dan segala macam. Alam dunia ada dalilnya yang Al-Baqarah 30. Ada macam-macam ya. Silahkan nanti akan bagikan. Mohon ingatkan panitia ya yang tentang peta hidup nanti akan sampaikan kepada teman-teman. Baru alam kubur. Karena di sini yang bisa kita tahu apa aja? Cuma sini. Sekarang. Sebelum alam dunia, setelah alam dunia itu semua gaib. Apa definisi gaib? Kita nggak tahu. Ketika kita nggak tahu, maka kita nanya kepada yang maha tahu. Siapa? Allah. Nanya ke Allah, ya Allah setelah di dunia kayak gimana? Dan Allah sudah memberitahukan di firman-Nya, di ayat-ayat Qur'an-Nya, di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang semuanya. Allah sudah menguak yang gaib itu. Sehingga yang gaib ini sudah jelas. Kadang-kadang kita malah mencari sesuatu yang tidak jelas dibandingkan dengan sesuatu yang jelas. Udah jelas ini Allah udah ngasih tahu. Malah nggak kita pelajari. Yang nggak kita tahu tentang jin segala macam, santet, malah dipelajari. Na'udzubillah gitu ya. Horoskop segala macam, malah dipelajari. Kan salah gitu. Oke. Pas jam 5. Oke, ini akan pengen preview dulu. Lihat di sini alam dunia, Al-Imran 187, alam kubur Abasa 21, Yunus 49, alam kubur lagi. Nah, ini yang panjang. Lihat ya, ini segini, baru ada lagi, baru ada lagi, baru ada lagi, baru ada lagi, baru ada lagi. Ini kisah tentang Rasulullah yang ngorek-ngorek. Ini bahasanya detail banget nih. Akan perlihatkan ya. Sebentar, sejenak. Ini ya. Jadi Rasulullah mengantar jenazah kaum Ansor sampai di pemakaman, jenazah diletakkan di ruang kubur, Rasulullah duduk, kami pun duduk di sekitar beliau, seolah-olah ada burung yang hinggap di atas kepala kami, beliau memegang sepotong kayu, mengorek-ngorekannya ke tanah, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Luar biasa nggak? Ini pengen akan sampaikan juga di sini bahwa hadis Rasulullah SAW detail menceritakan tentang keadaan pada saat itu. Ngorek-ngorek loh disebutin. Memegang kayu disebutin. Makanya salah satunya kita bersolawat itu baca hadis. Ketika kita baca hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita seakan-akan merasakan bahwa membayangkan bahwa Rasulullah itu melakukan itu, ada sesosok manusia yang luar biasa gitu ya. Dia duduk, dia megang kayu, dia ngorek-ngorek ke tanah, beliau mengangkat kepalanya, beliau berkata, mohonkanlah kalian perlindungan dari siksa kubur. Wah, luar biasa tuh. Seakan-akan kita benar-benar membayangkan bahwa ada Rasulullah di sekitar kita. Maka belajar ini, KIT segala macam, belajar ilmu din itu seakan-akan kita lagi bareng sama Rasulullah gitu. Ya, ini alam kubur sekilas, mohon maaf ada semenit lagi. Alam kubur itu yang paling banyak, di sini diceritakan panjang, nanti insya Allah akan sampaikan di grup tentang materinya, yang PDF-nya, yang ini yang ditanya apa, man robuka gitu ya, yang jawab ini bukan mulut, tapi sikap, tapi perbuatan gitu ya, maksudnya tanda kutip ya, perbuatan dan sikap. Baru hari berbangkit ini ada dalilnya gitu ya, ada padang mahsyar ada dalilnya juga, hisab ada dalilnya juga, catatan amal ada dalilnya juga, gitu ya, Az-Zumar, Al-Kahfi, Mizan ada dalilnya juga, Pagar Rasul ada dalilnya juga, hadis riwayat Bukhari, Sirat ada dalilnya juga, Jannah dan neraka. Poin yang pengen disampaikan di sini adalah insya Allah yang kita bahas di KIT adalah
semua kita coba ambil dari Quran dan Sunnah, bukan semua kita coba, memang kita ambil dari Quran dan Sunnah, kita ramu, dan kita coba untuk hubungkan dot-dotnya, dan akhirnya menjadi satu cerita yang bisa kita pahami, bisa kita renungi. Karena Akang nggak pengen teman-teman belajar kayak waktu dulu kayak sekarang misalnya, teman-teman di sekolah atau di mana. Karena Akang dulu pernah merasakan itu. Poin belajar di tes, yang penting tesnya bagus, udah gitu lupa gitu. Karena alurnya nggak dapet. Justru yang pengen Akang sampaikan di sini alurnya. Oke, gitu ya. Mohon maaf kelebihan 3 menit. Mangga, saya serahkan kepada Ray. Ya, terima kasih untuk Kang Hari atas menyampaikan materinya, jazakallah. Dan juga terima kasih buat semua yang telah hadir hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Ya, sekali lagi terima kasih telah menghadiri KIT minggu ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.